Salam Aidilfitri, selamat Hari Raya. Ini adalah Lebaran Awani. Saya hos anda untuk setengah jam yang mendatang ini, Ibrahim Sani. Sekarang kita pun telah menyambut Hari Raya kedua. Dan di studio kita sekarang ini adalah dua teman dari Nusantara. Apa khabar bapak-bapak? Bapak-bapak, satu je bapak kan? Bapak dan ibu. Ini adalah Akbar Selamat, Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat untuk sesi 2021 hingga 2023. Ibu Anissa juga daripada Wakil Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Dan kita sebenarnya agak bertuah kerana menjemput Akbar dan juga Anissa ke dalam set kita. Ini adalah untuk kita kenal dengan lebih mendalam bagaimana teman-teman dari Nusantara menyambut Lebaran di Malaysia. Dan Akbar dan juga Anissa ini bukan kali pertama kan menyambut Lebaran di Malaysia. Jadi mungkin kalau boleh kita kisahkan gimana Hari Raya ataupun Lebaran hari pertama kemarin. Disambutnya gimana? Adakah jumpa teman dan sebagainya? Mungkin Anissa boleh mula? Lebaran pertama kemarin, aku lebaran sama family tentunya di sini. Dan sholat Id di Masjid Jame, terus makan bersama, terus datang ke rumah-rumah ke kawan yang ada di sini. Terus jumpa teman-teman Indonesia dan juga teman-teman yang ada di Malaysia di sini juga. Tapi ini raya pertama di Malaysia kan? Yang sebab tahun kemarin di Jakarta. Ya. Apa perbedaan yang menonjol di antara bagaimana orang Malaysia sambut Hari Raya di sini, bagaimana orang Indonesia sambut Lebaran di sana? Oke, kalau misalkan di Indonesia habis sholat pulang makan salam-salam dengan keluarga, terus dengan tetangga. Di sini lebih kurang sama, tetapi kita harus kunjungin tetangga yang jauh. Dalam artian kita punya teman tapi jaraknya jauh gitu. Yeah. Jadi habis masa di jalan buat jalan ke sini. Ya, jalan macet all the time, every time. Ya, tapi so far good lah. Ya, benar. Akbar juga gimana? Ini second raya di Malaysia? Second raya. Oke, so bagaimana? Raya pertama saya salat Id di KBRI. Oke. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Berharap dapat rendang. Makan bersama lah di sana. Dengan Dubes ya? Dengan Dubes, betul. Oh, pasti ramai kan di KBRI? Pasti ramai, betul. Okay. Orang-orang Indonesia kumpul di sana semua, bagi-bagi makanan atau kita makan lah di sana. Ya. Oke, jadi bedanya juga sama dengan Anissa atau gimana? Kalau perbedaannya, memang karena kan nggak bawa keluarga ya. Saya nggak bawa keluarga, jadinya lebih bersama teman-teman kantor. Gitu. Jadi biasanya kita masak bareng-bareng atau bawa makanan, terus kita kumpul di kantor, udah mulai kerja, terus kita makanlah di sana potluck gitu. Ya saya misalnya bawa rendang, teman saya yang lain bawa nasi impit, bawa ketupat gitu ya, terus ada juga yang bawa opor, lain-lain lah. Makanannya beda-beda atau lebih kurang? Makannya beda-beda. Iya. Tapi kita bawa makan Indonesia. Kan. So untuk Indonesia makanan lebarannya gimana? Rendang, dodol, ataupun kue seperti ini atau gimana? Sebagian besar mirip gitu ya. Tapi kita ada biasanya yang paling terkenal kalau dessert ada nastar ya. Nastar. Itu kue nanas. Kue isinya nanas tuh. Kue dalamnya isinya selai nanas. Ya, di atasnya ada taburan keju. Oke. Dan itu sedap. Sama dengan kue tart, pineapple tart di Malaysia. Pineapple tart. Ya, lebih kurang. Kayaknya lebih kurang. Oke, tapi kita pun nak tahu juga tentang Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Apakah peranannya dan mungkin Akbar dan juga Anissa boleh ceritakan sedikit tentang kerja dengan sebagai duta bahasa dan tentang apa yang sedang dilakukan di Malaysia. Oke, sebenarnya Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat punya kami, Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat, ini fungsinya untuk menjalankan misi-misi kebangsaan dalam kebahasaan. Tentunya untuk menjalankan program-program tersebut senada dengan apa yang diharapkan oleh dari program kementerian dalam isu kebahasaan. Seperti itu. Tapi bahasa Jawa Barat banyak, termasuk bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Jadi, bahasa Sunda tuh ada 3. Di Jawa Barat, area Jawa Barat itu bahasanya ada 3. Pertama ada bahasa Sunda, terus yang kedua ada bahasa Melayu Betawi, dia daerah Depok, kemudian daerah Bekasi, itu pakai bahasa Betawi, terus ada bahasa juga Cirebonan. Nah, bahasa Cirebonan ini paling mirip dengan bahasa Jawa. Untuk daerah Indramayu berarti Cirebon. Indramayu dan Cirebon. Tapi bahasa Melayu yang disebutkan tadi
kalau aku dengar aku faham atau gimana? Beda. Beda. Oh, itu Ya. bukan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Beda. Empok, Betul. nyak, enci. Yang pakai kata-kata Jakarta, bahasa di Jakarta, pakai gue, lo, Iya. nah itu bahasa-bahasa Melayu Betawi. Oh. Jadi Melayu di Indonesia pun ada terbagi-bagi lagi lah. Ada Jadi Melayu. untuk Anissa boleh ngobrol bahasa berapa bahasa boleh ngobrol? Kalau misalkan di Duta Bahasa sebenarnya sesuai dengan misi kebahasaan itu ada bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Karena saya berasal dari Jawa Barat dan tentunya dari Bandung, tentunya menggunakan bahasa Sunda. Oke. Kayak Akbar pula? Ya, sebenarnya Duta Bahasa Jawa Barat itu harus proporsional dalam 3 bahasa tadi. Oke. Bahasa Indonesia, daerah, dan bahasa asing. Oke. Jadi bahasa Indonesia udah pasti, bahasa daerahnya yang kami mampu itu bahasa Sunda. Satu lagi itu bahasa asing, biasanya kadang-kadang utama bahasa Inggris gitu ya. Kadang ada juga bahasa-bahasa lain seperti bahasa Esperanto atau teman-teman lain bahasa Prancis. juga ada. Iya. Prancis, Oh. Mandarin. Betul, ada. karena setiap tahunnya kami pasti mempunyai 30 pemuda peduli bahasa untuk menjalankan misi-misi kebahasaan. Di seluruh Jawa Barat. Ya, Seluruh Jawa Barat. seluruh Jawa Barat dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi di Malaysia nggak ramai yang tahu Jawa Barat itu bahasa ibu kota Jawa Barat adalah Bandung, Bandung. bukannya Iya. Jakarta. Assumption Bukan. adalah Jakarta. Ya, beda lain hal kayak Betul, gitu. betul. Dan dari seleksi ini 40 orang ini nanti tentunya pasti menguasai 3 bahasa ini. Tapi bukan hanya menguasai bahasa asingnya bahasa Inggris saja, tapi kemudian ada bahasa Korea, bahasa Jepang, China, Rusia, semua bahasa. Jadi yang 30 orang peduli bahasa ini langsung di serata Jawa Barat, masuk sekolah-sekolah atau gimana? SD, SMA? Nah, itu Jadi kita kompetisi kami ini dia bentuknya competitions. Kompetisi biasanya yang mau ikut boleh daftar. Biasanya setelah umur SMA lah, berarti 17. 17. di perguruan tinggi masuk Ya, kompetisi. ya. Ya, 17 ke atas. Jadi kamu menang lah. Enggak, dulu aku 17 Iya. tahun baru keluar SMA, terus baru mau masuk university, kebetulan udah masuk university, terus aku daftar. Saat itu 30 besar di tahun 2018 dan Iya. oke, masih top 15. Oke, jadi di Malaysia gimana? Kamu sudah menetap di Malaysia, keluar masuk mungkin selalu. Ya. Tujuannya apa di Malaysia? Oke, sejauh ini tujuannya memang bekerja di Malaysia gitu ya. Tapi di satu sisi juga kami menangkap banyak fenomena-fenomena bahasa yang menarik gitu ya, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Oh gitu iya? sebetulnya. Apa yang menariknya? Nah, yang menariknya adalah ada kata-kata yang sebenarnya di Indonesia pun kami pakai, misalnya bahasa semacam jamur. Nah, di sini tuh orang-orang nggak tahu jamur, mereka tahu cendawan. Oh yes. Ah, cendawan di Indonesia itu jamur. Tapi kata cendawan di Indonesia ada, tapi kami jarang pakai. Oh. Kayak gitu. Kemudian tembikai, kalau di kami Tembikai, jadinya semangka. semangka. Di situ tembikai watermelon kan? Ya, watermelon. Watermelon. Ya, kita Nah. semangka. Kami sebut itu semangka. Semangka. Nama buahnya itu semangka. Ya. Ah, jadi Ada satu lagi frog. Kata. Oh, Katak. kalau di kita kodok. Tapi kalau aku sebut kata, paham, ngerti juga. paham, Iya. ya. Oh. Macam pokok di Indonesia kami sebutnya pohon. Itu normal. Oh, itu normal. Itu Yes. normal kalau dengan pohon, oke. Tapi iya, di iya. Malaysia jarang pakai. Ah. Pohon, Iya. kodok, Yes. dan satu lagi ada aku dengar kamu bilang itu hari. Apa ya? Lalu dan lewat. Lalu dan lewat. Nah, ya. lewat sini means late. Ya, You're ya. late. Oh, Tapi iya, iya. boleh dah cakap lalu, no problem. Ataupun lewat, no problem. Iya. Ya. Ya. Tapi Sama juga, tap- sama. tapi the most famous one is because of lagu Gula dan Madu. Now satu Garam dan Malaysia, madu lah. Garam dan Ya. madu, gula dan madu bahaya kan? Diabetes. Ya, diabetes. Kayak. I think now the whole of Malaysia tahu Oh. pengertian kayak itu adalah macam. Ah, betul, Just betul. like Iya, macam iya, lambat, kayak. macam baru. Iya. Ya. Sama seperti kayak kalau misalkan orang sini bisa sama boleh bedanya apa? Orang sini pasti kayak gitu. Ya. Bisa sama boleh. Kayak Ya. gitu kan lebih kurang. So, Anissa pula di Malaysia? Sama aku di sini bekerja tapi sambil study juga. Oh ya. So far oke, tapi tiap weekend kami suka ada event. Kadang kita suka lari bersama, kadang kita suka makan bersama atau masak bersama. Tentunya masakan-masakan Indonesia. Atau kalau misalkan kita udah malas, kita kayak oke, kita makan kedai Indonesia. Oke. Kayak let's say nasi Padang. Yep. Oke, kita mau makan masakan Sunda dan lain-lain. Satu resto yang aku mau di Malaysia adalah Rembulan.
Yes, I love it so much. Di Malaysia ada yang kayak gitu, tetapi nothing like rembulan. I don't know, I miss rembulan. Ya. Kamu biasa makan rembulan nggak? Ya, Rembulan sebenarnya di Jakarta kan. Kalau di Bandung, we have more. Yeah. Banyak yang lagi sedap. banyak masakan Sunda itu paling best di Bandung. Dan itu banyak resto Sunda di Bandung macam-macam. Tapi ada beberapa resto Sunda yang mungkin aku suka. Dan ada kayak top 10 gitu di Bandung. Tapi ya tiap orang pasti kalau ke Bandung pasti datang ke resto itu. Apa namanya? Itu nanti Pavilion kamu dapat Sunda. royalty karena promotion resto itu. Ada Pavilion Sunda, Ampera. ada Bu Imas juga. Bu Bu Imas juga Oh ya, sedap. I have to try all this. Absolutely. Untuk pengetahuan orang ramai, sekarang Jakarta dan Bandung boleh guna kereta cepat ataupun high speed rail. Ya. There's an app, you can buy it, it's so easy, gampang. Ini Gampang, buat. betul. And tapi trafficnya pasti tinggi kan? Kalau penggunaan kereta cepat itu dari Jakarta ke Bandung. Ya. Okay, let's talk about homesickness. Ada rasa homesick atau enggak? Iya, Banget, banget. parah. 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 Walaupun 2 jam. Betul, Iya. walaupun 2 jam. Tapi kan kita nggak mungkin ngeluarin uang terus-terusan ya untuk Iya. pulang ke Indonesia. Of course. Gitu. Utamanya waktu Lebaran. Betul Pastinya sekali. harganya Harga shoot lagi up. naik, betul. Ya. Fare lagi tinggi. Udah lagi tinggi, sekarang udah tinggi banget dan kemarin nggak dapat tiket pulang. Iya. Yes, Oh ya. nggak dapat tiket pulang, so oke nggak apa-apa. Kita memang punya plan raya di sini, it's okay experience. Okay. And then of course dalam jangka masa yang terdekat ini, apakah antara kalau kita lihat geopolitiknya semakin hangat Ya. di Indonesia? Okay, sekarang aku boleh sebut sedikit pasal isu politik. Hari-hari aku tengok demo TNI, polis, Kapolri dan sebagainya. Keadaannya kalau dibandingkan dengan era-era sebelum ini mungkin keadaannya kurang aman berbanding dengan era-era yang sebelum ini. Dan terutamanya apabila kita lihat Bapak Presiden udah kemari ketemu dengan Prime Minister dan juga Bapak Presiden juga udah bilang beliau akan support Malaysian presidency untuk ASEAN, dan aku yakin ramai yang mahu Malaysia dan Indonesia untuk kerjasama dengan lebih erat. Tapi adakah ini potensi yang akan dijadikan satu kenyataan atau susah sebab keadaan di Indonesia itu bukannya seperti yang sebelum ini? Ataupun I'm too indelicate? Iya. Sebenarnya melihat hubungan antara Indonesia Malaysia itu kan biasanya orang-orang Indonesia, kami nih kalau misalnya pulang ke Indonesia yang dari Malaysia selalu mentionnya Upin Ipin terus. Iya. Padahal Malaysia is beyond than just Upin Ipin kan sebetulnya. Iya. Banyak sekali hal yang kitanya nggak tahu sebetulnya. Iya. Sedangkan ini sebaliknya, Malaysia kadang-kadang jauh lebih tahu tentang Indonesia ketimbang Indonesia yang tahu tentang Malaysia. Dia Anissa pernah sebut ini sebelum ini. Malaysia tahu kesemuanya, bukanlah kesemuanya. Mereka tahu tentang Lagi banyak especially soal big ini. news. Betul, Yes. betul. Tapi enggak begitu. Yalah, tapi Indonesia besar. Kenapa Indonesia mau tahu tentang perihal Malaysia, benar? Betul, tapi kan dalam hal bertetangga, mungkin kita jadinya harus lebih tahu ya, lebih gali. Kita pasti akan lebih dekat kalau kita lebih tahu. Tak kenal maka tak sayang kan. Gitu. Jadi mungkin langkah pertama yang perlu dilakukan adalah jauh lebih kenal, lebih dekat dengan Malaysia itu sendiri. Tujuannya untuk menghindari konflik-konflik yang nggak perlu lah kayak wayang punya Indonesia bukan punya Malaysia. Padahal Malaysia pun it's a shared culture with Indonesia kan. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya itu hanya friksi-friksi kecil yang nggak penting. Padahal bukan untuk diperebutkan. Bukan. Pada dasarnya budaya memang tumbuh di daerahnya masing-masing gitu. Itu sih sebenarnya mungkin kita perlu lebih perjelas ya statement-statement awal gitu. Kamu? Menurut aku kerjasama antara Indonesia dan Malaysia itu mungkin terjadi karena apa? 1,9 penduduk Indonesia ada di Malaysia. Oke. Sebegitu banyaknya pekerja migran Indonesia di sini. Yang kedua ada student juga. Ya. Dan itu mungkin salah satu cara untuk Indonesia memperhatikan warganya yang ada di Malaysia juga. Selain itu, kita adalah negara serumpun. Kenapa tidak untuk bekerja sama? Daripada kita mempermasalahkan batik, wayang, dan lain-lain, daripada mikir ke belakang, mikir ke depan. Okay, but everybody likes the food, itu pasti. Tapi keadaan bisnes pula bagaimana? Ada pelbagai
Di sini sebutnya PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Di sana ada UMKM. UMKM. Betul. Aku pasti dan yakin ada wujud satu potensi yang mampu kita realisasikan di antara PKS masuk ke pasaran Indonesia dan sebaliknya UMKM masuk ke Malaysia. Adakah itu possibility? Sebenarnya possibility-nya ada, memungkinkan terjadi. Karena apa? Sekarang banyak penduduk Malaysia datang ke Indonesia untuk belanja kain, belanja skincare, belanja apa lagi, perfume, konsumsi dan kan lain-lain. Indonesia. Ya, begitupun orang Indonesia ke Malaysia banyak yang suka personal shopper. Ya, oh yes. Jasa titip. Yep. Yes, just tip itu kayak makanan. Just tip apa? Jasa titip. Jasa titip. Itu personal shopper lah. Personal Yes. shopper ya betul. Jasa titip. Jasa Just titip. tip, Kami jasa sebutnya just titip. tip. Okay, just tip. Okay, alright, Okay. first time. Personal First shopper time. everybody knows. Ya. Ya. Just tip itu pertama kali aku dengar. Ya itu, jadi kayak orang Indonesia nanti ada personal shopper ke sini, terus kayak oke, siapa yang mau titip perfume, titip baju, titip sepatu, titip apa lagi, Coklat. makanan, coklat dan lain-lain. Saya Nanti pernah dibawa ke masuk. sana. Iya. Iya, jadi kayak kami pekerja di sini, kalau misalkan pulang nggak selalu bawa baju kan. Ya. So, baggage kita isi, oke, siapa yang mau titip? Oke, nanti kita punya Ada uang commission. lebih. Ya, Iya. kayak gitu lebih Nanti kurang. uangnya dibeli lagi buat tiket ke Malaysia lagi. Iya. Oke. Tapi ini boleh dijadikan satu, bukanlah just tip, tapi ternyata pelbagai bisnes-bisnes di Malaysia Betul. boleh Iya. diwujudkan di Indonesia. Ya, sebenarnya ini harusnya ada kerjasama antara masing-masing kementerian Indonesia dan Malaysia, karena melihat dari warganya sendiri itu saling membutuhkan. Ya. Warga Malaysia membutuhkan barang dari Indonesia. Ya. Begitupun sebaliknya. Ya. Harusnya kalau misalkan UMKM dari Indonesia bisa dibawa ke Malaysia, kenapa tidak? Begitupun sebaliknya, kenapa tidak? Tapi kalian udah lihat kan gimana untuk buat start business di Malaysia, ramai bukan saja penduduk di Malaysia tapi foreign investors juga bilang gampang untuk memulakan perniagaan di Malaysia. Gampang. Terlalu gampang. It's easy. Just start a shop. Yap, In fact, yap. kalau mau start pisang goreng atau nasi lemak di tepi jalan, go ahead. Jadi, adakah itu possibility untuk UMKM masuk ke pasaran Malaysia dan memulakan perniagaan dan tap into Malaysian market, dan sebaliknya? Adakah gampang untuk start business di Indonesia? Contohnya untuk orang Malaysia, seorang PKS yang mungkin ada 5 employees or below, adakah gampang untuk start business di sana? Oke. Untuk bisnis kecil di Indonesia sebenarnya mudah ya, gampang. Tinggal buka aja sebenarnya boleh. Cuman kalau misalnya expanding semakin besar, mungkin akan ada aturan-aturan yang akan kena juga. Nah, mungkin harus lebih perhatian terhadap hal itu aja sih sebetulnya mungkin. Di satu sisi pun sebenarnya di Indonesia kadang rekan-rekan kami juga banyak yang buka pre-order gitulah. Jualan makanan-makanan Indonesia, pempek dan lain-lain gitu. Nah, memang kalau di Indonesia isu yang kadang ditemukan adalah banyak bertemu dalam tanda kutip misalnya pungutan liar. Pungutan liar ini semacam minta bayaran tapi dari masyarakat sipil lah. Oke, paham. Gitu. Yang seharusnya bukan orang yang seharusnya minta uang tersebut, gitu istilahnya. Nah, hal itulah yang mungkin harus diregulasi lebih ketat gitu ya. Let's say orang itu adalah kalau misalnya di kampung, orang itu orang nomor pertama di kampung gitu, kayak orang udah lama. Oke, kamu buka kedai di sini, oke, kamu bayar. Kamu tiap bulan bayar berapa, per minggu berapa, harus jelas. Walaupun nggak ada regulasi untuk memberikan itu. Betul. Nah, itu juga yang membuat banyak orang-orang Indonesia, pemuda-pemudanya khawatir untuk buka perusahaan atau buka warung karena terkendala hal itu. Ya, mungkin itu juga ya selalu ada hal baik dan hal buruknya ya. Hal baiknya Indonesia ini konsumtif sekali. Apapun yang dibawa dari Malaysia kejual gitu ya. Pasti habis. Pasti habis, pasti mau gitu. Cuman ya itu regulasi-regulasi itu yang mungkin harus lebih tegas gitu ya penerapan. Anissa udah di Malaysia udah berapa lama? 3 tahun, 4 tahun? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Dan terdapat pelbagai bisnes di Malaysia yang mungkin Anissa udah perasan, yang possibility-nya boleh dijalankan di Indonesia. Bukan saja bisnes, tetapi pemerintah Malaysia juga ada cara-cara yang interesting, yang mampu dijalankan di Indonesia. Apakah antara perkara yang mungkin Anissa rasa patut ada di Indonesia, now you have seen some of the things dekat Malaysia? Sebenarnya kalau misalkan yang aku lihat dari sini adalah regulasinya. Dalam artian kalau misalkan mau buka di pinggir jalan, setahu aku di sini harus ada perizinan kan? Harus ada perizinan. Kan kalau misalnya di Indonesia, oke, kita bisa buka depan rumah kita langsung, nggak apa-apa, karena rumahnya punya kita, tanah punya kita.
barang-barang punya kita, kenapa enggak? Kok di sini kita harus ada perizinan lah, ada apa gitu. Itu yang sebenarnya bisa kita tiru dari Malaysia. Ada satu cerita yang Anissa pernah cerita dengan aku. Ada satu warung di depan rumah Anissa menggunakan alamat Nisa ya. Oh iya. Jadi di rumah aku depannya ada pedagang kaki lima. Itu ada combro. Combro itu makanan namanya oncom di jero. Di jero tuh di dalam. Itu makanan Sunda. Digoreng gitu. Nah, memang itu sedap. Kalau untuk di Jakarta nggak ada lagi. Jadi hanya pedagang itu aja. Tapi di Bandung banyak. Di Bandung banyak. Oke. So, dia punya customer. Dan pedagang itu berdagang di depan rumah saya. Habis itu di situ memang depan rumah ada alamat rumah gitu. Terus mungkin orang itu mau order tapi pakai alamat rumah, so pijit-pijit bel rumah, jadi mau ambil combro, nggak tahu yang jualannya di depan situ gitu. Itu boleh sebenarnya, kalau di Indonesia itu oke aja. Ya tergantung yang punya rumah. Akhir sekali, untuk pemuda-pemuda di Malaysia dan juga di Indonesia, liburan penting dan bagus untuk ekonomi, tetapi untuk kesihatan mental juga, mental health, untuk take a break. Tapi di Malaysia, aku rasa dulu semuanya ke Bali, nothing but Bali. Sekarang ini dah familiar sedikit, Labuan Bajo is the things dekat TikTok sekarang ataupun kawasan-kawasan lain. Tapi untuk rakyat Malaysia yang mau liburan di Bali, apa recommendation yang mungkin Akbar dan juga Anissa boleh bawa? Kalau Bali, Nusa Penida. Nusa Penida. Pernah datang? Pernah dengar, enggak pernah. Gili Trawangan, Lombok, around Lombok situ. Terus Ubud. Kalau misalnya mau sepi, ke Ubud atau Kintamani. Karena itu kalau misalkan daerah selatan, Denpasar, Canggu, Seminyak itu udah pasti ramai gitu. Tapi di luar Bali? Selain Bali, Aceh contohnya, is it worthwhile visiting? Bisa. Pertama harus datang ke Bandung. Ke Bandung. Makanannya. Kalau mau cari kuliner, makanan sedap, Bandung. Bandung itu juara nomor 1, itu food dia punya sejarah bangunannya cantik-cantik. Orangnya ramah dan sopan santun. Tapi bias sebab kalian dari Bandung. True. Kita bisa jadi tour guide. Tour guide. So ada bisnis, ada side business. Side business. Enggak, tapi memang kalau misalkan tugas kita sebagai duta bahasa, biasanya kalau misalnya ada orang ke Bandung, contohnya kayak waktu itu ada orang dari Australia, dari Australia itu, kita bawa jalan-jalan keliling Bandung. Itu guiding them juga. Lebih kurang kayak gitu. Akbar pula, recommendation? Selain Bandung, kita bisa kalau historis atau misalnya sejarah, kita bisa ambil ke Yogyakarta atau ke Surabaya. Kalau yang indah yang alam bisa ke Karimun Jawa juga masih oke. Daerah-daerah Sumatera juga banyak yang oke ya? Iya, kayak Belitung. Kalau Belitung itu kita ada satu namanya Pulau Belitung. Belitung ini terkenal dengan negeri Laskar Pelangi. Yang mana dulu pendidikan di situ nggak ada, tapi sejak ada satu orang dari situ, penulis, dia yang menggerakkan pendidikan. Ya, Andrea Hirata di sana ya. Oh, Andrea Hirata, ya, itu namanya. Saya lupa. Ya, terlebih di Indonesia kan banyak pulau. Mungkin mengunjungi pulau-pulau di Indonesia is a good idea juga. Iya, pasti. Raja Ampat. Raja Ampat itu. Ya, itu di TikTok aku lihat. All this I have TikTok dan aku udah bookmark. Betul. Mau ke Indonesia punya 17. Visit the bookmark then. Visit the bookmark. Ya, Indonesia punya 17.000 lebih pulau. So boleh dikunjungi satu-satu. Karena semuanya cantik. Gak ada yang gak cantik. Terima kasih kerana meluangkan masa, terutamanya pada waktu lebaran segini untuk datang, meluangkan masa cerita-cerita sikit, ngobrol-ngobrolan dan sebagai take away, apakah pesanan untuk teman-teman di Malaysia untuk kenal lebih Indonesia, business productivity ataupun pesanan-pesanan yang biasa untuk diberikan waktu lebaran ini. Mungkin Akbar boleh mulakan dulu? Boleh. Kami sangat senang pemuda-pemuda Malaysia tahu lebih banyak tentang pop kultur di Indonesia. Gitu. Kami juga berharap Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama terhadap Malaysia. Dan kami juga berharap sebagai duta bahasa tentunya lebih banyak lagi mungkin program-program antara instansi kebahasaan yang bisa dibangun tidak hanya antar provinsi saja tapi juga antar negara. Karena toh kita kan sudah jadi Asian Economic Community kan, masyarakat komunitas ASEAN. Dan kalau misalnya hal itu terbangun dan terjadi, maka
kita bisa tumbuh bersama nih Asia Tenggara, tidak hanya satu persatu saja. Benar. Bersama lagi kuat. Betul. Nisa pula? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, karena pemuda, sama seperti yang Akbar bilang tadi, kami turut senang apabila warga Malaysia lebih aware sama Indonesia dan lebih mengetahui banyak tentang Indonesia. Tapi hal ini tidak dipungkiri kalau misalkan kita menjalin kerjasama ke depannya, terlebih dalam isu kebahasa dan kebudayaan. Kami berharap adanya sinergi dari komunitas antara pemuda Indonesia dan Malaysia, dan juga tentunya didukung dari pemerintah juga. InsyaAllah. Alright, terima kasih kerana meluangkan masa. Itu adalah Ibu Anissa Wardani Putri dan seawalnya adalah dari Akbar Selamat, wakil-wakil dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat untuk sesi 2021 hingga 2023. Sekiranya tuan-tuan terlepas mana-mana episod Lebaran Awani, saya pelawa tuan-tuan dan puan-puan untuk terus ke astroawani.com dan cari Lebaran Awani ataupun Niaga Awani ataupun The Economy bersama saya Ibrahim Sani. Sekian saja. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin.